Ingat, ini sebuah filosofi waktu kita duduk dengerin orang lain berbicara, kita diberkati, kita dibuka wawasan. Waktu kita berbicara kepada orang lain, kita memberkati. Jadi penting di sini sekali-kali untuk kita duduk dengerin yang lain, mengkonfirmasikan apa betul suara dari Tuhan. Kenapa? Karena yang menarik, memang Tuhan benar berikan potensi dalam diri kita, tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Yang keenam, cara kita mengenal suara Tuhan yaitu lewat kata-kata orang di sekitar kita. Ada konfirmasi, ada nasihat, ada direction, ada pencerahan dari pemimpin atau orang di sekitar kita. Ketika Anda dapat suara Tuhan, Anda bisa tanyakan atau diskusikan sama pemimpinmu atau orang tuamu sebagai konfirmasi, apakah betul suara ini dari Tuhan atau tidak. Kalau enggak, kita akan gegabah, kita ini akan meleset, kita ini seperti orang yang kelihatannya seperti terlalu spiritual tapi kurang seimbang. Karena Tuhan juga bisa bicara melalui pemimpin, melalui orang-orang di sekitar kita juga sebagai konfirmasi agar kita jangan keliru. Mazmur 133:2, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun meleleh ke janggut dan kemudian meleleh juga ke jubah, ke leher Harun. Kita bisa melihat bahwa hal yang baik itu mengalir dari atas turun ke bawah. Air mengalir dari atas turun ke bawah. Hikmat mengalir dari atas turun ke bawah. Jadi penting di sini untuk kita juga bisa mendengarkan masukan dari orang-orang sekitar dan terutama dari pemimpin kita. Karena mereka ada di atas kita. Mereka bisa melihat jauh melebihi kemampuan kita melihat. Ada begitu banyak pasangan di masa pandemik ini mengambil keputusan untuk berpisah. Namun ketika mereka konseling, ketika mereka konsultasi oleh pemimpin sel grup mereka, pemimpin komsel mereka, pemimpin rohani mereka, mereka mendapatkan pencerahan yang sangat baik sehingga mereka tidak jadi berpisah. Rumah tangga mereka dipulihkan. Berarti kita bisa melihat keputusan yang keliru bisa dicegah ketika konsultasi oleh orang-orang yang ada di atas kita. Untuk konsultasi dengan orang-orang yang rohani, orang-orang yang bijaksana. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Wow, setiap orang menganggap dirinya bijak, setiap orang menganggap suaranya benar. Tapi ketika kita coba dengerin orang lain, maka kita tambah bijak, kita tambah baik. Ingat, ini sebuah filosofi waktu kita duduk dengerin orang lain berbicara, kita diberkati, kita dibuka wawasan. Waktu kita berbicara kepada orang lain, kita memberkati. Waktu kita duduk mendengarkan orang, kita diberkati, kita dibuka wawasan, kita diberikan adding value, nilai tambah. Waktu kita berbicara, kita memberi adding value, kita sedang memberkati orang lain. Jadi penting di sini sekali-kali untuk kita duduk dengerin yang lain, mengkonfirmasikan apa betul suara dari Tuhan. Kenapa? Karena yang menarik, memang Tuhan benar berikan potensi dalam diri kita, tapi dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Ingat, salib itu punya garis vertikal dan horizontal. Berarti selain kita dengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan, kita juga harus mendengarkan suara sesama yang kelihatan. Jika yang kelihatan kita nggak bisa dengar, bagaimana kita bisa mendengar yang tidak kelihatan? Latihlah diri kita untuk bisa mendengar suara Tuhan lewat pemimpin dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, jika kita mengaku yang penting, alangkah baiknya untuk konfirmasi, diskusi dengan pemimpinmu supaya keputusan kita adalah keputusan yang tidak keliru. Tugas pemimpin hanya memberitahu, bukan untuk mengendalikan keputusan kita. Anda sendiri yang harus mengambil keputusan dan Anda harus mengambil tanggung jawab di tangan Anda sendiri. Keputusan itu benar-benar harus datang dari Tuhan.